Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Ketemu lagi ya dengan Bu Aini di ekonomi. Hari ini kita masuk di materi yang baru. Kemarin indeks harga sudah tuntas, sudah 2 kali kita ulang juga. Ya, latihannya juga sudah. Nah, berhubungan nih indeks harga dengan inflasi. Kalau indeks kemarin kan sebuah angka yang menunjukkan berapa besar perubahan harga naik atau turun harganya. Harga barang kan gitu. Nah, di inflasi ya, inflasi itu ketika harga barangnya itu, harga barang-barang pokok, ingat ya, harga barang-barang pokok naik harga barangnya itu secara terus-menerus dan dalam waktu yang sama, itu disebut inflasi. Jadi nanti perhitungan inflasi bisa dengan indeks harga. Oke, paham ya? Nah, atau ketika suatu negara mengalami inflasi ketika nilai mata uang rupiah menurun. Maksudnya gimana, Bu? Iya, terhadap dolar. Jadi misalnya kemarin dapat berita ya, sekitar 4 bulan yang lalu sampai 16.000 rupiah per dolar, berarti mata uang rupiah sedang turun, sedang lemah. Mendefinisikan bahwa sedang terjadi inflasi. Nah, kebalikan dari inflasi apa? Deflasi. Deflasi itu harga barang umum terus menurun. Kenapa terus menurun? Karena nggak ada yang beli. Ya kan? Kayak sekarang nih lagi corona, harga hotel sekarang murah. Karena nggak ada orang yang mau ke hotel, maka disebut promo-promo besar, harga-harga turun segala macam. Artinya deflasi juga nggak bagus, kan gitu ya. Berarti deflasi menunjukkan suatu negara sedang lemah perekonomiannya, lemah daya beli masyarakatnya, harga turun, tapi nilai mata uang rupiah naik. Gitu, ada bagusnya juga ya. Nah, kita lanjut. Apa saja penyebab inflasi? Yang pertama, kelebihan permintaan. Permintaan itu kan banyaknya barang yang dibeli oleh masyarakat. Kalau gini saya umpamakan, kalau misalnya cat time ya, atau ya minuman cat time, itu banyak yang beli, banyak permintaannya, tinggi permintaannya bahkan berlebih, pasti dinaikkan oleh pasti dinaikkan harganya oleh yang jual. Itu tadi kelebihan permintaan, sementara barang yang dibutuhkan itu sedikit. Artinya nggak seimbang antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan atau yang tersedia, sehingga terjadilah naik harga. Ketika musim gagal panen, itu permintaan bawang naik padahal ya kan, tapi jumlah barang yang tersedia, bawang yang tersedia nggak ada, sehingga harga bawang naik. Inflasi lah, inflasi harga bawang. Kenaikan biaya produksi yang kedua ya, ketika biaya produksi memproduksi suatu barang itu mahal, maka harganya juga lebih mahal. Ingat, kalau kita bicara inflasi berarti bicara kenaikan harga. Yang kedua, percetakan uang baru oleh pemerintah. Percetakan uang baru oleh pemerintah membuat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat juga naik. Banyak nih masyarakat megang uang, ya kan? Masyarakat megang uang banyak, maka tinggi juga harga barang. Lambatnya produksi barang tertentu. Nah, kelambatannya produksi ini kan menyebabkan langka barangnya. Kalau barang langka kan berarti harganya bakal naik. Ya, ngerti ya. Contohnya misalnya yang lama produksinya itu apalah yang lagi naik lah, BBM ya kan, BBM. Tuh. Kita tahu kalau bahan bakar itu lama produksinya, kadang sampai langka, banyak permintaannya, mahal harganya, naik harganya, bukan mahal, naik harganya. Sikap yang selanjutnya 5, sikap konsumen atau masyarakat terhadap informasi kenaikan harga. Jadi misalnya ada sebuah ramalan bulan depan, misalnya gini, BBM minggu besok itu bakal naik harga BBM.
ya kan? Pasti hari ini banyak nih orang yang mau beli BBM, dinaikkan duluan. Selanjutnya, sikap produsen terhadap informasi kenaikan harga sama. Jadi kalau produsen itu ada dapat ramalan harga bakal naik, maka dia lebih senang. Nah, senang dia naik harga. Atau juga gini, ada ramalan bahwa harga-harga pokok, misalnya produsen roti ya kan, dia butuh tepung. Dapat ramalan dia harga tepung akan naik, maka harga roti juga akan naik. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat, misalnya untuk mengatasi inflasi, nggak tepat, kayak gitu. Nah, berdasarkan penyebab-penyebabnya ada 3 teori. Ada teori kuantitas atau peranan jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan mengakibatkan harga naik, kayak gitu. Rumusnya adalah MV sama dengan PT. M dikali V sama dengan P dikali T, gitu ya deh. Keterangan M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan uang beredar berpindah tangan, P harga barang, T jumlah barang yang diperdagangkan. Contoh, diketahui M-nya 100.000, ya jumlah uang yang beredar 100.000, V-nya 5, kecepatan yang berpindah 5 kali, jumlah barang yang diperdagangkan 4.000. Berapakah harga? Kan kita mau lihat bagaimana peranan harga, mau lihat bagaimana peranan jumlah uang yang berada terhadap perubahan atau kenaikan harga. NV sama dengan PT. Berarti 100.000 dikali 5 sama dengan P dikali 4.000. 100.000 kali 5, 500.000 sama dengan P dikali 4.000. P sama dengan 500.000 dibagi 4.000, P sama dengan 125.000. Ini kita melihat bahwa sebanding. Artinya ketika nanti semakin banyak jumlah uang yang beredar, ketika jumlah uang yang beredar naik 2 kali kecepatannya, maka harga juga akan naik 2 kali. Bukti dia seimbang. Yang kedua adalah harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, menurut teori Keynes, ya, inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang atau jasa oleh masyarakat pelaku ekonomi yang ingin memperoleh barang lebih banyak dengan kredit. Menurut si Keynes, salah satu alasannya terjadi inflasi atau kenaikan harga karena banyak orang, misalnya kereta, banyak orang berebut pengen punya kereta tapi dengan cara kredit. Atau barang-barang itu masyarakat itu perilakunya itu kredit. Menurut si Keynes jadilah inflasi. Makanya jangan kredit bersama mama. Yang C, strukturalis. Ya, menurut teori strukturalis, inflasi timbulkan oleh ketidakelastisan produsen dalam menghasilkan barang, khususnya sektor pangan. Maksudnya gini, produsen gak mampu mengimbangi kebutuhan konsumen dalam memproduksi barang pokok atau sektor pangan, ya, sehingga nggak elastis dia, artinya gitu. Pintar ya, ketika kita udah belajar ekonomi, ada berita-berita kenaikan harga, kita tahu penyebabnya kenaikan harga apa, banyak faktornya. Oke. Nah, jenis-jenis inflasi yang pertama, penggolongannya berdasarkan tingkat keparahannya ya. Ada inflasi ringan ketika angka inflasinya di bawah 10%, inflasi sedang 10-30%, inflasi berat 30-100%. Hiper atau sangat berat itu di atas 100%. Artinya inflasi itu kita nggak bisa menolkan inflasi. Angka inflasi itu nggak boleh nol. Tapi inflasi itu dirawat, dijaga agar tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu hiper. Dirawat dia, karena ketika inflasi nol, maka sebenarnya keadaan ekonomi saat itu sudah tidak baik-baik saja. Giroh ekonomi sedang nggak bagus ketika inflasi nol, deflasi dia seperti sekarang. Oke. Nah, yang kedua, penggolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya ya. Inflasi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa ya, seperti saya katakan tadi. Banyak permintaan tapi barangnya nggak ada, naiklah harga. Inflasi karena naiknya biaya produksi, saya katakan tadi.
Ya, misalnya produsen tepung produsen roti butuh gandum, tapi harga gandum lagi mahal, maka harga roti juga mahal, kan gitu. Ini kurvanya ya. Selanjutnya pengelolaan inflasi berdasarkan pengelolaan inflasi berdasarkan asal inflasi dalam negeri, berarti dalam Indonesia. Penyebabnya bisa dari defisitnya anggaran negara. Defisit anggaran negara. Yang kedua dari luar negeri. Macam tadi, kadang kan ada barang-barang kebutuhan pokok di produk kita beli itu dari luar negeri. Kalau barang-barang bahan pokoknya di luar negeri lagi mahal, maka naiklah harga barang jadinya. Oke, demikian untuk inflasi. Ini part pertama, part kedua kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nggak boleh banyak-banyak, nanti kalian pusing. Oke, ini dulu dipahami, dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.